Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera. Ya, pada kesempatan sore hari ini kita bertemu kembali di perkuliahan online. Masih bersama saya Jarodian Susationo. Ya, di pertemuan ke-13 ya. Di pertemuan ke-13 ini nanti untuk mata kuliah pemrograman .NET kelas komputer akuntansi ya. Kelas komputer akuntansi angkatan 171. Materi yang akan kita bahas di perkuliahan online kita adalah kita akan membahas mengenai database. Ya, jadi kita bisa mengkoneksikan database, ya, mengkoneksikan database kita dengan pemrograman Visual Basic.NET. Nah, yang nanti akan kita gunakan di sini di pemrograman Visual Basic.NET, database-nya adalah database Microsoft Access. Ya, kita masih pengenalan database lokal dulu. Nah, nanti untuk materi selanjutnya di pertemuan-pertemuan yang selanjutnya ya, kalau kita masih ada pertemuan lagi di perkuliahan pemrograman lagi, kita ketemu lagi dengan bahasa pemrograman yang berbeda dan database ya, nanti kita akan bertemu kembali ya. Nah, untuk materinya yang nanti akan kita bahas di pertemuan kita pada sore hari ini adalah materi database. Ya, langsung kita masuk ke materi ya. Ya. Jadi untuk pembahasan ini kita membahas tentang database, di mana pembahasan database yang akan kita bahas pada hari ini adalah kita nanti mampu memahami mengenal database. Ya, tentunya rekan-rekan juga sudah pernah belajar tentang database. Ya, database ada berbagai jenis database ya, seperti administrasi basis data, kemudian dan lain sebagainya, materi-materi yang terkait dengan database, sistem basis data, dan seterusnya itu tentunya sudah pernah dijelaskan tentang definisi ya, definisi dari database. Nah, tapi tidak saya abaikan nanti untuk di pertemuan pemrograman saya ini, tidak saya jelaskan tentang database-nya juga tidak. Ya, tetap nanti akan saya jelaskan pengertian dari database itu apa ya. Tetap nanti kita akan jelaskan. Nah, ini hadir lagi Mbak Wahyu ya, Mbak Wahyu sudah hadir. Nah, berikutnya dapat membuat database ya. Kita nanti dapat membuat database Microsoft Access dan SQL Server. Microsoft Access dan SQL Server. Nah, itu nanti kita juga bisa, selain Microsoft Excel, kita juga bisa membuat aplikasi atau pengolahan data dari pemrograman Visual Basic.NET ini dengan atau terkoneksi dengan database-database lain ya. Jadi tidak hanya Microsoft Access dan SQL Server, tetapi nanti kita juga bisa terkoneksi dengan database MySQL ya. Kemudian poin ketiga, nah, dengan kita mempelajari pengantar database di sini di pemrograman .NET, nanti kita dapat membuat aplikasi database dengan akses data lewat komponen ado.NET. Nah, komponen ini sudah ada atau sudah menjadi bawaan dari Visual Basic.NET ya, sudah menjadi bawaan dari Visual Basic.NET. Ya. Kemudian kita akan bahas dulu dasar teorinya dari materi kita database ini ya, pengantar database di
pemrograman.net. Database adalah ya, informasi yang tersimpan dan tersusun rapi di dalam suatu tempat. Di dalam suatu tempat. Nah, tempatnya ini apa? Tempatnya ya tentunya adalah komputer. Ya, jadi informasi yang tersimpan dan tersusun rapi di dalam sistem komputer. Itu yang disebut dengan database. Dan dapat dengan mudah dimanipulasi. Ya, artinya nanti kita dapat melakukan penambahan data, melakukan penghapusan data, ya, dapat mencari dan juga mengatur informasi yang kita butuhkan. Gitu ya. Jadi dengan mengelola data di dalam database itu akan memudahkan kita nantinya dalam proses pengolahan data, mencari data, kemudian memfilter data, ya, dan juga melakukan proses-proses yang lain atau mengatur informasi-informasi yang akan kita butuhkan. Itu dasar teorinya, mengapa kita perlu mempelajari pengolahan data atau basis data ini di dalam pemrograman Visual Basic.net. Ya, karena di dalam sebuah pemrograman itu tidak hanya pemrograman yang standar saja atau standar Windows saja, melainkan bisa kita gunakan dan bisa kita terapkan untuk membuat pengolahan-pengolahan data. Ya. Nah, nanti ini dapat kita kembangkan di semester berikutnya, seperti membuat aplikasi inventory, membuat aplikasi persediaan, membuat aplikasi penggajian dan lain sebagainya, ya, atau membuat aplikasi faktur pajak dan lain sebagainya juga bisa menggunakan bahasa pemrograman Visual Basic.net ini. Nah, komponen apa saja yang ada di dalam database yang akan kita pelajari di sini? Komponen terbesar dalam sebuah sistem database adalah database itu sendiri. Nah, komponen-komponennya ini nanti terdiri dari tabel yang pertama. Tentunya rekan-rekan sudah tahu ya, sudah tahu yang namanya database itu strukturnya terdiri dari tabel. Satu. Kedua, ada struktur tabel. Di dalam tabel sendiri dia punya struktur lagi. Strukturnya itu terdiri dari field, kemudian ada data, ya, kemudian data atau record, ya, data atau record. Kemudian ada tipe data, ya, kemudian ada ukuran data, ya. Dan di dalam struktur tabel, yang namanya tabel itu terdiri dari kolom, ya, yang disebut dengan field tadi, ya, field atau kolom serta baris-baris data atau yang disebut dengan record. Ya. Hierarki dari sebuah database ini bisa terlihat seperti yang ada di gambar, ya, seperti yang ada di gambar. Di sini ada database, ya, database. Kemudian di dalam database itu tentunya ada beberapa komponen-komponen, ada tabel, ya, tabel 1, tabel 2, ya, tabel ke N. Artinya apa? Artinya bahwa di dalam database ini tidak hanya satu tabel saja, tidak hanya satu data saja yang ada di dalam database, melainkan bisa lebih dari satu data atau lebih dari satu tabel. Nah, ini strukturnya. Tabel dia punya struktur, ya, kolom. Kolom itu tadi disebut dengan field, ya, field 1, field 2 sampai dengan field ke N. Ini record juga sama, record 1, record 2, record 3 sampai dengan record yang terakhir, ya, sampai record yang tidak ditentukan, ya.
Nah, mengenal database management system. Database management system atau relational database management system DBMS ya, atau yang sekarang ini lebih dikenal dengan relational database management system yang menggunakan model basis data relasional. Ya. Jadi ada relasi data atau relasi tabel. Ya. Ya, kemudian, oh ya, ini apa saja ya, DBMS yang ada sekarang ini di dunia digital atau di dunia elektronik. Ya. Tentunya ada beberapa jenis ya, ada beberapa jenis DBMS. Ya. Nah, saya coba tunjukkan grafik DBMS. Ya, grafik DBMS. Nah, ini ya, daftar 10 database terpopuler. Ini yang terpopuler sekarang ini ya. Ya, seperti yang rekan-rekan lihat pada komputer di sini, saya perbesar biar kelihatan ya. Kelihatan ya, di situ ada Oracle, kemudian ada MySQL, Microsoft SQL Server, Postgre, kemudian ada MongoDB dan seterusnya. Ini adalah jenis-jenis DBMS. Ya. Ini adalah jenis-jenis DBMS. Jenis DBMS yang populer sekarang ini ya, yang populer sekarang ini yang banyak digunakan oleh para perancang data ya, para perancang data. Yang paling populer ini di situ ya, yang paling populer ada Oracle. Itu paling populer, paling banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar ya, oleh perusahaan-perusahaan besar itu banyak menggunakan Oracle. Nah, ini ya. Kemudian ada MySQL dan SQL Server. Nah, akses ya, di situ bisa dilihat akses ini berada di urutan kedua. Ya, akses ini bukan multimodel, melainkan dia hanya relasional. Seperti SQLite. SQLite ini adalah database yang sering digunakan untuk membuat aplikasi Android dengan database internal. Ya, database internal yang ada di Android itu menggunakan SQLite. Nah, kalau Microsoft Access kenapa tidak banyak digunakan? Karena Microsoft Access tersebut lingkupnya hanya lingkup lokal ya, lokal komputer saja, bukan database server. Tapi masuk kategori dari database management system. Gitu ya. Nah, ini nanti yang akan kita gunakan apa? Nih ya, ini ada database. Nah, ini ada model koneksi visualbasic.net dengan database atau DBMS. Untuk dapat menghubungkan visualbasic.net dengan database, kita akan menggunakan komponen Ado Data Control atau yang disingkat dengan Ado DC. Komponen ini dapat dihubungkan dengan beberapa komponen yang digunakan untuk mengakses data seperti textbox, data grid, dan sebagainya. Jadi satu komponen yang ada di dalam desain ya, yang ada di dalam desain atau lingkungan kerja visualbasic.net itu dapat digunakan oleh beberapa komponen ya. Ado DC
data dan sebagainya. Ya, database konektor itu nanti dapat digunakan oleh objek-objek data grid, kemudian data list, kemudian ada data combo, text box, dan lain sebagainya. Menyesuaikan kebutuhan apa yang nanti akan terkait dengan atau terkoneksi dengan database. Maka kita bisa mengkoneksikan objek-objek tersebut menggunakan konektor yang namanya adalah ADO-DJ. Ya, konektornya namanya ADO-DJ. Ini adalah konektor yang dapat kita gunakan untuk mengkoneksikan. Nah, ada juga yang menggunakan data provider. Ya, data provider ini kita nanti berupa data string, ya, data string. Nah, ini contoh, ya, contoh membuat aplikasi, ya, dengan menggunakan database yang kita gunakan nanti menggunakan database akses. Ya, kita pakai database yang relasional saja dulu, belum yang database multi, ya, multi database atau multi relasional. Nah, ini kita gunakan Microsoft Access. Jadi yang sudah ada bawaan kalau kita menginstal sistem operasi Office, kalau kita menginstal Office pasti di situ sudah ada Microsoft Access. Tinggal kita gunakan saja, ya. Nah, sekarang kita coba mempraktekkan, ya. Saya coba praktekkan bagaimana kita membuat aplikasi sederhana menggunakan database Access. Nah, kita buka dulu aplikasi Access, ya, kita pakai Microsoft Office. Silakan pakai Office 2000 berapapun, ya. Saya tidak hanya menyarankan saja. Nah, kita gunakan ini database lokal. Ya, kita beri nama, silakan nanti letakkan lokasi direktori atau lokasi file database ini sesuai dengan direktori di mana kita menyimpan file project. Ya, atau kita siapkan dulu. Kita siapkan direktori, ya. Contoh misalkan, ya, saya siapkan direktori di sini bahan ajar, kemudian .NET materi atau di modul praktikum ini, ya. Di modul praktikum saya buat praktikum database, ya, praktikum database. Nanti kita masukkan ke sini beserta projectnya, ya. Nama database-nya kita beri nama sesuai dengan arahan yang ada di modul. Ya, arahan yang ada di modul tersebut. Untuk praktikum 1, ya, untuk praktikum 1 kita buat nama database-nya adalah jual buku. jualbuku.accdb. Jadi kita pakai database versi 2003 ke atas, ya, versi 2003 ke atas. Jual buku, ya, jual buku nama database-nya. Kita simpan di sementara, ya, kita simpan sementara di folder praktikum. Ya, kita create. Ya, kita create, kita sudah berhasil untuk membuat database. Nah, di dalam database kita sudah disediakan satu buah tabel, tapi ini masih template, ya. Masih template dan perlu kita isi struktur tabelnya. Nah, struktur tabelnya seperti apa? Seperti yang kita lihat di bawahnya, ya, masih di poin 1, ya, poin 1 di bagian nama tabel jenis. Ya, strukturnya di situ ada field kode jenis dengan tipe teks, ya, dengan tipenya adalah teks, size-nya 2, keterangannya adalah primary key. Ya, primary key. Berarti kita buat 1,
Kita buat di sini saja, klik kanan pada bagian tabel 1, pilih desain view. Nah, kita beri nama, tabel name-nya adalah jenis. Tabel name-nya jenis. Nah, pada bagian field name ID kita ganti menjadi kode jenis sesuai dengan arahan yang ada di file modul. Ya, arahannya di situ kode jenis, tipenya teks, size-nya 2. Kita ganti menjadi tipe teks. Ya, kita pilih short text saja. Ya, kemudian field size-nya kita ganti menjadi 2. Primary key-nya karena tadi dari template-nya itu sudah didefinisikan primary key, maka tinggal kita ganti name-nya saja. Terus yang field kedua jenis dengan tipe teks, ya, tipenya teks, size-nya 50. Jenis tipenya teks, size itu kita di bagian bawah di sini ya, di bagian bawah atau field properties, ya, size-nya kita isi 50. Enter. Nah, kalau sudah kita simpan kembali. Nah, kalau sudah tersimpan, kita tutup saja. Kita close. Close-nya yang di bagian bawah, bukan yang di bagian atas ini ya, di bagian bawah saja. Nah, kita sudah membentuk satu buah tabel dengan field name, kode jenis, dan jenis. Oke, sudah. Kita tutup dulu, kita lihat arahan yang berikutnya adalah buatlah sebuah form ya, buah form baru. Desain tampilan form seperti yang kita lihat, di mana di dalamnya terdiri dari label 1, label 2, textbox 1, textbox 2, kemudian di bawah ini ada textbox 3. Mungkin ini nanti digunakan untuk pencarian ya. Terus ada button ya, button di button simpan. Ya, ini ada button simpan, button ubah, ya, kemudian button hapus dan button batal. Ada satu objek lagi namanya data grid view, di mana objek data grid view ini akan digunakan untuk menampilkan data. Ya, menampilkan data atau mengambil data yang ada di dalam tabel jenis. Ya, jadi tabel jenis ini nanti akan digunakan untuk menampung data apa-apa yang kita inputkan di sini. Ya, yang kita inputkan melalui form data jenis buku. Ya, data jenis buku. Nah, kita buatkan, ya, kita buka ya, Visual Studio-nya, ya, Visual Studio 2008. Kemudian Visual Studio 2008, kita buat project baru. Nah, project baru ini nanti kita simpan di folder yang tadi kita siapkan, atau di directory yang kita siapkan. Nama projectnya apa di sini? Oh, tidak dijelaskan nama projectnya. Nah, nama projectnya kita sesuaikan dengan ini saja. Nama projectnya adalah, ini aja. Nama projectnya sesuai dengan nama database-nya, yaitu jual buku. Jual buku. Kita buat projectnya dengan nama jual buku. Nah, untuk membuat projectnya kita pilih create project. Create project. Kemudian kita pilih Windows ya, Visual Basic, Windows Form Application, sudah benar. Kemudian di sini kita beri nama jual buku, ya. Nama project dan solution name-nya kita beri nama ini, jual buku. Kita klik OK. Kita tunggu sampai memunculkan desain form. Nah, ini sudah muncul ya desain formnya. Nah, desain formnya kita atur areanya sesuai dengan area yang akan kita gunakan untuk membuat interface. Nah, oke. Ini juga tidak ada keterangan textbox-nya, masih sama ya, berarti ya textbox 1, textbox 2. Berarti masih tetap
ya, masih tetap text box 1, text box 2. Kita buat desainnya dulu. Mulai dari label, kita cari label 1. Nah, kemudian kita beri teks kode jenis. Nah, mengenai untuk apa? Style font, ya, style font dari tampilan silakan nanti rekan-rekan tentukan sendiri, ya. Didesain lah biar tampilannya tidak terlalu kecil atau tampilannya maaf kepencet. Ya, biar tampilannya tidak terlalu kecil atau tampilannya tidak terlalu ya, nanti biar ukurannya itu sesuai, ya, biar ukurannya sesuai. Ini kode jenis, kemudian saya atur font, ya, fontnya ini saya atur, ya, saya buat tebal lah biar kelihatan. Ya, misalkan saya pilih fontnya Tahuma, ukurannya 10. Nah, ini kode jenis, biar sama ini saya copy saja, ya. Saya copy, kemudian teksnya saya isi jenis, ya, jenis buku misalnya, ya, jenis buku atau nama jenis, ya, boleh. Nah, saya buat jenis buku saja, ya. Terus kemudian ini tidak ada judulnya, ya, langsung label terus text box langsung itu, ya. Oke. Terus sekarang ya, saya tambahkan objek text box, kita cari urutan T, text box, ya, text box, kode jenis. Nah, ini saya rapikan. Saya buat fontnya sama seperti label, biar serasi, ya, biar serasi, seragam. Saya pilih Tahuma, size-nya 10. Tapi tidak saya buat tebal, ya, karena untuk inputan, ya. Jenis buku juga sama, ini saya copy, ya. Ya, kemudian ya, sudah. Tombolnya tadi ada 1, 2, 3, 4, ada 4 tombol, simpan, terus ubah, hapus, batal. Tombol ini di urutan huruf B, button, ya. Simpan, saya berikan teksnya adalah simpan, saya kopikan saja. Nah, nanti desainnya terakhir saja untuk mengatur apa namanya ini, style fontnya, ya, itu 2, 3, 4, ya. Biar rapi saya taruh di tengah-tengah, center, horizontal, oke, ya. Simpan, kemudian ini teksnya saya ganti ubah, ini saya ganti hapus, kemudian batal, oke, sudah. Satu objek lagi yaitu data grid view, ini, ya, di urutan huruf D, data grid view. Kita klik, kita buat interface-nya. Oke. Udah, tidak usah diisi, choose data source-nya kita abaikan. Cukup seperti ini desainnya. Kalau desainnya sudah selesai, jangan lupa kita simpan ulang. Kita browse, ya, kita browse, kemudian kita cari di direktori yang tadi. Ini, ya, saya simpan di bahan ajar tadi, ya. Kemudian pemrograman.net, modul praktikum. Nah, ini, ya, praktikum database. Saya masukkan ke sini. Nah, saya select folder, kemudian saya simpan. Nah, oke. Kita tunggu dulu. Oke, sudah tersimpan. Ya, project kita, formnya tersimpan ke dalam direktori ini, ya.
pemrograman.net, modul praktikum, praktikum database. Nah, ini database-nya tadi, ini file project kita yang barusan kita buat ya. Namanya adalah jual buku. Oke, berikutnya adalah kita buat modul. Ya, modul. Kemarin saya sudah menjelaskan terkait dengan modul juga ya, prosedur modul. Nah, ini kita buat modul. Yang intinya adalah modul ini akan digunakan sebagai media, kumpulan-kumpulan prosedur, kumpulan-kumpulan function yang ada di project kita suatu saat akan kita gunakan. Ya, sebagai contoh di sini adalah kita akan membuatkan atau kita gunakan modul ini sebagai media untuk proses koneksi, ya, proses koneksi atau prosedur koneksi. Ya, kita menyiapkan prosedur koneksi di dalam file modul. Ya, caranya kita buat lewat ini ya, project. Ya, kita buat lewat project, kemudian kita pilih add modul. Nah, kita pilih add modul. Ya, kemudian di sini modulnya kita beri nama modul 1 ya, masih tetap berarti ya, masih tetap langsung kita add. Ya, modul 1 namanya tetap karena di sini di dalam pengantarnya, di dalam pengantar, file pengantar ini kita ditunjukkan untuk nama modulnya adalah modul 1. Ya, melihatnya yang warna biru muda ini ya. Ya, yang warna biru muda itu nama file modulnya. Ya, modul 1 kita add. Nah, ini ya, modul 1. Nah, sebelumnya kita importkan namespace. Ya, import. Ya, importnya namespace. Namespace-nya adalah sistem. Ya. Aduh, oh, tidak ada sistem aduh. Oh, sistem data. Sistem data ya, .oledb. Nah, kita gunakan namespace library oledb. Ya, oledb ini yang akan kita gunakan untuk terkoneksi ke Microsoft Access. Ya, ke Microsoft Access. Startup page. Nah, terus kemudian di dalam modul kita siapkan ini ya. Saya gini kecilkan ya, biar nyonteknya itu enak. Nah, ini saya nyontek public con ya, s ya, kita siapkan variabel koneksi oledb connection, kemudian public ya, data adapter as oledb data adapter. Nah, ini data adapter itu akan digunakan untuk menampung proses pembacaan data ya. Data adapter disingkat dengan DA ya, public ya, kita siapkan variabel-variabel yang bersifat umum ya, bersifat global yang nantinya dapat diakses ya, yang nantinya dapat diakses secara publik ya, dapat diakses secara publik oleh objek-objek yang ada di dalam satu project. Oke ya. Berikutnya dataset DS. Dataset ini adalah variabel yang akan kita gunakan untuk menampung hasil ya, hasil dari query ya,
bentuknya biasanya kan berupa set data. Ya, berupa set data. Ya, yang nanti akan ditampung ke dalam data set. Ya, berupa data set. Nah, kemudian public comment. Ya, public CMD oleh DB comment. Ya, oleh DB comment. Itu nanti digunakan untuk menampung perintah-perintah query. Nah, public RD data reader as oleh DB data reader. Nah, ini yang akan mengeksekusi nanti ya. RD ini adalah bukan function ya, library ya. Library yang akan mengeksekusi dari perintah query yang kita tuliskan di dalam komen. Nah, itu nanti kita eksekusi melalui library LRD. Nah, kemudian public str ini adalah public yang akan kita gunakan untuk menyimpan sementara string-string query, ya, string, ya, karena dia berupa string. Ya, baru di bawahnya di sini kita buat sub prosedur dengan kondisi ya, sub prosedurnya ini dengan kondisinya adalah public, bukan private. Ya, sub koneksi. Public sub koneksi ini yang akan kita gunakan untuk membaca connection string. Nah, ini. Nah, connection stringnya tidak kelihatan. Nah, kita tuliskan saja. Ya, ini saya geser ya. Saya geser. Saya geser ke atas. str sama dengan provider. Jadi ini tulisannya harus benar-benar sama persis. Kalau tidak sama maka nanti akan error. Ya. Oleh DB. Ya. Ya. Tipe oleh DB-nya tipe versi Access Office 12 ya. Di situ data source ya, data source sama dengan, nah ini ada penggabungan dengan directory ya, application dot start up patch ya, spasi dan petik 2 patch-nya untuk patch database jual buku tadi ya, ACCDB. Nah, petik enter. Ya, dah. Ini str-nya sudah. Sekarang nah, kita ambilkan untuk ini sudah pol ya, sudah mentok. Nah, di sini kita tambahkan ya, connection-nya sama dengan new oleh DB connection. Kita atur untuk connection-nya ke string str ya. Nah, kita baca kondisinya ya, if constate ya, jika status dari connectionnya sama dengan connection close ya, connection state close, then ya, maka maka connection dot open
Ya, koneksinya akan dibuka. And if, and sub, and modul. Oke. Ya. Kita simpan file modulnya. Nah, terus yang berikutnya kita masuk ke dalam desain form untuk menuliskan kode program pada form. Ya, pada form kita buka form. Nah, di dalam form ini kita masuk ke halaman kode, view kode. Nah, di situ nanti akan muncul public class form 1. Nah, di sini juga sama. Oh, nama formnya adalah data jenis. Nama kelasnya juga menjadi data jenis. Nah, caranya bagaimana supaya kelas yang semula form 1 ini berubah nama jadi data jenis? Maka kita ganti atau kita rubah pada desain formnya. Nah, formnya di bagian name. Nah, name-nya kita ganti menjadi data jenis. Kita enter. Nah, kita enter, maka nanti di sini juga akan berubah secara otomatis ya. Kelasnya juga akan berubah secara otomatis. Nah, untuk judul formnya data jenis buku. Ya, oke. Kita save all. Nah, sekarang kita seperti biasa tetap kita harus mengimportkan namespace data ya oleh DB ke dalam tiap-tiap form, ke dalam tiap-tiap objek desain atau objek-objek yang terkait dengan tampilan interface program kita yang akan kita koneksikan ke dalam database. Ini wajib ya, wajib harus kita tambahkan namespace ya. Nah, kemudian di dalamnya nanti kita buatkan beberapa prosedur. Di antaranya di situ ada sub kosong, kemudian sub isi, ya, kemudian ada sub tampil jenis, ya, kemudian ada atur grid, kemudian data jenis load. Nah, jadi di dalam prosedur load, ya, prosedur event load, metodenya ini cukup kita memanggil subprosedur yang ada di atas, ya, subprosedur yang ada di atas. Nah, ini yang tahap pertama. Tahap pertama ini yang kita bahas hari ini adalah tahap untuk cukup menampilkan data, ya, menampilkan data saja. Ya, jadi kita cukup menampilkan data. Nah, nanti tahap kedua ini adalah fungsi simpan, ubah, hapus. Nah, untuk hari ini kita cukup untuk menampilkan data dulu ya. Nah, besok kita lanjutkan. Ya, kita siapkan sub apa ini tadi? Sub kosong. Ya, sub kosong. Ya, isinya adalah text box 1 titik text sama dengan titik petik atau ini clear ya, pakainya clear. Nah, text box 2 dot clear. Ya, kemudian sub apa itu? Isi, sub isi. Nah, text box 2 clear, text box 2 fokus. Oh, ini ada tambahan lagi. Text box 1 titik fokus. Nah, text box 2 titik ya, text box 2 titik clear, text box 2 titik fokus. Kemudian tampil jenis ya, sub tampil jenis. Ya, isinya apa? Isinya adalah kita akan ya, ini tadi ya data adapter
akan mengeksekusi ya, mengeksekusi perintah query, kemudian hasil eksekusinya akan ditampung ke dalam dataset ini nanti ya. Ya, akan ditampung ke dalam dataset. Maka urutannya adalah seperti ini. DA sama dengan data adapter sama dengan new oleh DB data adapter ya, akan diisikan perintah query-nya. Select bintang from ini banyakkan select bintang from nama tabelnya adalah jenis ya, select bintang from jenis ya, jenis koma. Nah di situ strukturnya adalah di dalam oleh DB adapter data adapter select comment text astring, select connection string astring. Ya, connection stringnya tadi nama variabelnya adalah CONN. Ya, kurung tutup data set sama dengan new data set, new data set. Ya. Terus kemudian dataset kita clearkan dulu, baru kita isi. Ya. Dataset.clear, baru dataset kita isi dari data adapter. Ya. Fill dataset sama dengan nama tabelnya ya, jenis. Nama tabelnya ya, dataset, nama tabelnya. Jadi hasil query ini akan disandingkan atau disamakan ya. Sama tidak? Kita mau menampilkan data dengan menggunakan query dari tabel apa, kemudian akan kita sandingkan atau kita cocokkan dengan nama tabelnya. Kalau tidak sama, di sini misalkan jenis ya. Ternyata di dalam data adapter field, datasetnya ini yang kita ambil bukan dari jenis, tapi dari TB jenis. Ya, ada perbedaan nama, maka nanti akan error. Ya, baru setelah data-data itu terisi atau diisikan dari data adapter ke dalam dataset, maka kita akan tampilkan datanya ke dalam data grid view 1. Ya, data grid view 1 titik data source ya, sumber datanya ini diambilkan dari ya, data source atau data set tables ya, nama tabelsnya adalah jenis ya, data grid view 1 dot refresh ya. Data grid view 1 dot refresh. Oke, berikutnya adalah prosedur untuk load. Ya, kita ambil prosedur data jenis ya, dengan eventnya adalah load. Ya, ini private sub data jenis load. Kita isikan, kita panggil call apa tadi? Kosong. Ya, call apa saja itu? Tampil jenis. Call tampil jenis. Tampil jenis. Ya. Terus kemudian call koneksi dulu ya. Call kita buka atau panggil ya, kita panggil prosedur koneksi yang ada di dalam modul ya, setelah tampil jenis kosong ini sub kurang satu ya, atur grid ya, atur gridnya di sini ya, sub atur
grid. Nah, atur grid ini fungsinya adalah akan melakukan pengaturan membuat lebar kolom dan mengisi judul dalam data grid ya. Data grid view 1. Data grid view 1 titik kolom ya, 0 ya, kolom 0 titik width ya, lebarnya sama dengan 10 misalkan. Oh, 60 ya, 60 dan berapa ini? Ya, 200. Ya, saya kopikan saja biar cepat. Ya, ini 200. Ini kolom 1 ya. Kemudian kolom 0 dot text header text ya, dot header text sama dengan kode jenis ya, saya copy juga nah, kolom 1 nah, ini nama jenis. Oke, terakhir adalah call atur grid. Oke ya. Ini jadi nanti kalau kita jalankan ya, selama bisa nyambung ke dalam database, maka nanti akan muncul. Nah, ini tidak ditemukan ya. Data bahan ajar nah, pemrograman .NET modul praktikum VB ya. Nah, untuk database-nya tadi harus kita kopikan ke folder debug. Berarti kita close dulu, ini kita stop dulu. Ya, kita pindah dan ini database-nya juga harus saya close karena harus saya pindah ya. Nah, ini file database-nya ini saya cut, saya pindah ke bin debug. Kita masukkan ke sini. Ya, tadi errornya menunjukkan silahkan kita atur atau kita tempatkan file database aksesnya ini disimpan dan diletakkan di folder debug. Nah, kita jalankan, kita run, ya kan? Jalan. Nah, berarti kita nanti di sini sudah bisa mengisi data. Nah, proses simpannya kita bahas minggu depan. Nah, di sini ya, ini proses simpannya. Oke, sampai di sini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Silakan kalau ada yang mau bertanya. Untuk rekan-rekan, ini kalau ada yang mau bertanya silakan ditanyakan. Monggo silakan.